Yes, mantap, akhirnya terkuak. Auto bikin publik Indonesia bahagia sampai terjungkal balik. Erick Thohir bocorkan akan ada 5 pemain keturunan grade A yang sedang diurus berkas-berkasnya oleh Menpora dan PSSI. Kabarnya ada foto yang beredar bahwa ada 5 lembar kertas yang sedang ditandatangani oleh Menpora dan Presiden RI Joko Widodo. Erick Thohir konfirmasi bahwa itu adalah berkas-berkas dari 5 pemain keturunan grade A yang akan segera terbang ke Indonesia tepat siang ini. Dan akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan menjadi rencana persiapan timnas Indonesia tandang ke Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober nanti. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya Erick Thohir bicara rencana persiapan timnas Indonesia tandang ke Bahrain dan Cina. Penasaran siapa saja 5 pemain yang Erick Thohir bocorkan akan datang ke Indonesia? Kabarnya ada pemain Premier League yang harga pasarnya mencapai 300 miliar rupiah. Temukan informasi selengkapnya di sini. Wow, akhirnya doa publik terkabul. Sudah resmi, Jairo Riedewald terbang ke Indonesia tepat pagi ini dan akan disambut kedatangannya oleh Ketua Umum PSSI beserta Menpora Dito Aryo Tejo di Jakarta. Sudah dikonfirmasi oleh PSSI berkas Jairo Riedewald sudah selesai dicek dan tinggal menunggu Jairo Riedewald untuk menjalani proses naturalisasi dan sumpah WNI. Shin Tae-yong langsung bahagia dan gembira. Ketawa-ketawa sendiri karena lega skuad timnas Indonesia akan kedatangan pemain keturunan grade A kelas dunia yang sudah bermain di Premier League. Itu jadi harapanku. Karena memang kabarnya Jairo Riedewald positif ke timnas Indonesia dibocorkan Yusa Nugraha. Kabarnya Jairo Riedewald sudah bisa bermain membela timnas Indonesia melawan Bahrain bulan Oktober nanti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis, begini penjelasannya. Gokil, lagi dan lagi PSSI beri kejutan besar untuk publik Indonesia. PSSI konfirmasi proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dipercepat. Tepat hari ini di malam nanti Maes Hilgers dan Eliano Reijnders akan dinaturalisasi dan menjalani sumpah WNI. Ini dilakukan atas dasar permintaan Shin Tae-yong yang ingin Maes dan Eliano bisa segera bermain menjadi amunisi kuat bagi timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober nanti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Fans timnas Indonesia dijamin bahagia dan gembira mendengar berita ini. Langsung rayakan pesta pora di jalanan sampai bikin negara lain terheran-heran. Lagi dan lagi Bung Towel dan aliansi pengamat sepak bola ecek-ecek itu bersama Rocky Gerung malah ejek-ejek dan beri komentar negatif terhadap keputusan PSSI tersebut, sehingga bisa menghambat proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Dasar pengamat bola masyarakat Indonesia sampah, tidak berpendidikan, bisanya hanya menghambat berkembangan timnas Indonesia. Enaknya kita apain ya Bung Towel sama Rocky Gerung ini? Ayo kita bakar saja rumahnya atau keluarkan dari Indonesia. Bikin malu saja. Ini dia informasi lengkapnya terkait kronologi di atas. Mantap! Maes Hilgers bangga dan ungkap alasannya bela timnas Indonesia. Maes Hilgers bocorkan terang-terangan dirinya bangga bisa bela timnas Indonesia dan kabarnya dia ingin bela timnas Indonesia karena ada satu pemain keturunan grade A kelas dunia yang akan bela timnas Indonesia bersamanya juga. Tetapi masih diproses oleh PSSI dan belum boleh diekspos di media. Dirinya sampai-sampai optimis bilang Indonesia akan lolos Piala Dunia dan menjadi monster Asia yang baru setelah Jepang,
FIFA pun sampai terkejut dengan perkembangan timnas Indonesia sampai saat ini. Langsung berikan hadiah akan lolos Piala Dunia tanpa kualifikasi ronde ketiga jika Indonesia bisa membantai Bahrain dan Cina 5-0 di kandang mereka. Ini jadi tuntutanku sekarang. Tetapi memang kabarnya bicara ke media Belanda, Maes Hilgers ungkap alasan gabung timnas Indonesia. Penasaran siapa pemain keturunan kelas dunia yang dimaksud Maes Hilgers? Simak beritanya sampai habis hanya di sini. Wow, mantap Papa Saine. Bek timnas Indonesia Grade A kelas Eropa Saine Patinama. Tunjukkan kualitas permainan bertahan bek Indonesia ala Eropanya dan tampil memukau menjadi benteng pertahanan bagi klubnya Open di pertandingan Liga tertinggi Belgia semalam. Berat sekali punggung Saine Patinama karena harus menggendong klubnya yang low perform tadi malam. Ternyata itu tidak sia-sia. Saine Patinama langsung didatangi dan diajak bergabung tanda tangan kontrak ke Manchester City, klub monster di Eropa. Dikatakan Pep Guardiola pelatih Manchester City tertarik dan ingin Saine bergabung ke klubnya itu karena gaya permainannya cocok dengan gaya main Pep. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Saine Patinama tampil memukau di Liga Belgia tadi malam. Kira-kira bagaimana ya respon dan tanggapan Saine Patinama terkait dirinya yang ditawari masuk Manchester City? Penasaran? Begini informasi lanjutnya. Akhirnya tobat juga. Vietnam turunkan harga diri mereka dan meminta maaf ke Indonesia karena kemarin sempat ejek-ejek dan rendahkan King Indo. Sekarang malah puji-puji Indonesia dan minta maaf ngemis-ngemis agar negaranya dibantu oleh Indonesia. Vietnam sampai puji timnas Indonesia yang semakin mengerikan karena kedatangan bek 121 miliar rupiah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Enaknya kita maafin apa enggak nih? Ini ada di keputusan publik Indonesia dan Shin Tae-yong yang kemarin sempat marah-marah ke Vietnam. Begini kata Shin Tae-yong soal Vietnam yang ngemis minta maaf sama Indonesia. Gila, kualitas pemain Indonesia diakui di Eropa. Indonesia langsung naik kelas, bukan level Asia lagi melainkan sudah mendunia. Tom Haye, pemain tengah yang menjadi otak bagi timnas Indonesia, debut bersama klub barunya Almere City tadi malam di Liga tertinggi Belanda. Langsung tampilkan kualitas permainan Indonesia ala Eropa yang bikin penonton dan pengamat sepak bola Eropa terkejut. Nama Indonesia dibangga-banggakan di Liga Belanda semalam. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya baru 2 hari gabung langsung debut jadi starter. Tom Haye bantu Almere City raih 1 poin di Liga Belanda dan bantai lawannya semalam. Klub-klub dunia seperti Barca dan Real Madrid langsung tertarik dengan gaya bermain Tom Haye. Kira-kira apakah Tom Haye langsung digayat ke klub monster Eropa? Pastikan kalian simak beritanya hanya di sini. Bikin ngakak, dasar negara tidak tahu diri. Malaysia optimis bisa kalahkan Indonesia di ajang Piala AFF 2024 senior bulan Desember nanti. Mimpimu ketinggian woi Malaysia. Dasar negara botak upin ipin sampah. Harga skuad timnas Malaysia saja kalah dengan harga pasar pemain bek timnas Indonesia Maes Hilgers 121 miliar rupiah. Gimana bisa optimis buat menang lawan King Indo? Dasar mimpi ketinggian. Mending bawa saja tuh Bung Towel buat jadi coach di timnas Malaysia. Di Indonesia sudah tidak butuh dan jadi sampah masyarakat Bung Towel. Malaysia malah ikut-ikutan Indonesia mau naturalisasi pemain-pemain grade A, dasar plagiat. Tidak mau kalah dengan Indonesia ya. Iri dengki terus saja Malaysia. Pastikan simak terus beritanya sampai habis. Begini penjelasan lengkapnya.
Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Erick Thohir bicara rencana persiapan timnas Indonesia tandang ke Bahrain dan Cina. Ketua Umum PSSI dalam kurung Ketum PSSI, Erick Thohir memastikan program latihan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah disiapkan dengan baik, sebab mereka akan melawan timnas Bahrain dalam kurung 10 Oktober dan timnas Cina dalam kurung 15 Oktober 2024. Skuad Garuda baru akan memulai persiapan saat jeda internasional datang, yakni pada awal Oktober 2024. Sementara Liga 1 2024 hingga 2025 sudah diliburkan sejak 30 September sampai dengan 17 Oktober. Erick mengatakan pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 akan berkumpul lebih awal di Jakarta. Tentunya pemain langsung akan dipoles oleh Shin Tae-yong untuk dua laga tersebut. Ya, kami sudah persiapkan tim bisa berkumpul lebih awal yang main di Indonesia, maksudnya para pemain di Indonesia, kata Erick. Menteri BUMN itu mengatakan para pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung menuju Bahrain. Hal itu mengantisipasi mereka kekalahan jika harus datang ke Indonesia lebih dahulu. Beberapa pemain yang dari luar negeri akan langsung dalam kurung ke Bahrain, kata Erick. Pria berusia 54 tahun itu cukup mengapresiasi perjuangan para pemain yang berkarier di luar negeri untuk membela timnas Indonesia. Sebab mereka harus menempuh perjalanan panjang yang melelahkan. Kami harus apresiasi seperti kemarin para pemain selesai tanding ya mereka langsung pulang ke klub. Itu yang memang disiplin yang tidak mudah ya, puji Erick. Jairo Riedewald positif ke timnas Indonesia dibocorkan Yusa Nugraha. Jairo Riedewald positif ke timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Nama Riedewald Santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Riedewald tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, De Godenzonen dibawanya juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Selain itu, Riedewald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut membuat nama Riedewald disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast Daniel Laar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald, kata Yusa. Dari situ saya coba langsung tanya ke Daniel, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, imbuhnya. Namun, Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Laar. Yang pasti sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Riedewald akan menjadi kabar baik. Sebab sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Proses dikebut PSSI targetkan Eliano Reijnders dan Maes Hilgers bisa main untuk timnas Indonesia pada Oktober. Ketua PSSI Erick Thohir menargetkan dua pemain keturunan, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, bisa didaftarkan untuk timnas Indonesia sebelum matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tanggal 20 sampai 24 September kita masih ada waktu 45 hari untuk coba mendaftarkan, karena kalau lewat dari tanggal 24 mereka tidak bisa main pada Oktober, kata Erik di Deli Serdang. Dikutip dari Antara, Minggu 15/9/2024. Berkas Mes dan Liano sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo, dan Menteri Hukum dan HAM Menkumham Supratman Andi Aktas. Proses selanjutnya adalah Komisi I3 DPR RI. Setelah mendapat persetujuan Komisi X dan I3, berlanjut di Kementerian Sekretariat Negara Mensesnek untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden dan kemudian menjalani sumpah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Sementara itu, rapat paripurna DPR dijadwalkan pada 19 September. Kita tunggu minggu depan rencana DPR akan mendukung. Pak Presiden sudah tanda tangan, Pak Menpora, Pak Supratman Menkumham sudah, kata Erik. Rencana DPR akan tanggal 17 nanti, lalu 19 paripurna, tutupnya. Bicara ke media Belanda, Mes Hilgers ungkap alasan gabung Timnas Indonesia. Mes Hilgers mengungkapkan kepada media Belanda alasan dirinya menerima pinangan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hilgers mengungkapkan bahwa memang ini adalah waktu yang tepat. Seperti diketahui, PSSI kembali melakukan manuver dengan mendatangkan 2 pemain untuk dinaturalisasi agar nantinya bisa membela Timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Hilgers dan Liano Reijnders. Proses naturalisasinya pun tengah dikebut dengan harapan bisa bergabung ke skuad Garuda pada Oktober mendatang. Meski begitu, PSSI nyatanya memang sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu. Sebab Hilgers mengaku kalau dirinya sudah dilirik sejauh masih bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Sejak saya bermain di tim U19, itu sudah mulai muncul. Saya juga pernah bermain untuk Jong Orange, tetapi akhirnya Anda mulai lebih banyak berpikir, kata Hilgers. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan betul-betul keputusan yang akan dibuatnya itu pada musim panas ini. Pada akhirnya pemain FC Twente ini menjatuhkan hatinya untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, karena ini adalah momen yang tepat. Musim panas ini saya mempertimbangkan semuanya dengan baik. Saya merasa nyaman di Twente dan semuanya stabil. Saya merasa ini saat yang tepat untuk membuat langkah maju ke tim nasional dalam kurung Indonesia, terang dia. Bek Timnas Indonesia Shaina Patinama bermain 7 menit, gagal hindarkan Open dari kekalahan di Liga Belgia. 2 klub Belgia yang diperkuat pemain Timnas Indonesia berlaga. Sandy Walsh tak ada dalam daftar susunan pemain, sementara Shaina Patinama mendapatkan kesempatan bermain selama 7 menit. Pada Minggu malam, AS Open yang diperkuat Shaina Patinama menjamu SVSV Zulte Waregem di Stadion Kehorweg Stadion pada pekan keempat Challenger Pro League. Bek Timnas Indonesia itu ada di bangku cadangan. AS Open sempat unggul lebih dulu lewat gol Regan Charles Cook pada menit ke-22. Namun 3 gol tim tamu lewat Jelle Vossen pada menit ke-36, Papademba Diop pada menit ke-73, dan Atli Barkarson pada menit ke-79. Ketika sudah tertinggal 1-3, pelatih Mirsad Selimbegovic yang sudah melakukan 3 pergantian kembali memasukkan 2 pemain baru pada menit ke-83. Salah satunya adalah Shaina Patinama yang menggantikan sang pencetak gol AS Open, Regan Charles Cook. Bermain selama 7 menit, Shaina Patinama dan kawan-kawan tak bisa menambah lagi gol untuk memperkecil ketinggalan.
AS Open pun tetap kalah 1-3 dalam pertandingan ini. Sementara itu dari Belgian Pro League, KV Mechelen yang merupakan klub yang menaungi Sandy Walsh bertandang ke markas KAA Gantoise pada pekan ke-7. Sayangnya tidak ada nama pemain sayap timnas Indonesia itu dalam daftar susunan pemain. KV Mechelen harus pulang tanpa poin setelah kalah 0-2. Media Vietnam akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan adanya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Soha mengakui kualitas tim nasional dalam kurung timnas Indonesia semakin mengerikan jika Mads Hilgers dan Eliano Reijnders telah bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran dua pemain keturunan itu dinilai media Vietnam tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Ya, seperti yang diketahui, PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru nama dua pemain top di Liga Belanda yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders dipastikan sudah masuk proses naturalisasi. Bahkan berkas naturalisasi Hilgers dan Eliano dikabarkan akan segera dibahas pada 17 September 2024 dalam rapat DPR. Itu berarti kesempatan keduanya untuk segera menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI akan benar-benar terwujud. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, Soha hanya bisa kagum. Sebab media Vietnam itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan Hilgers dan Eliano. Naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders akan diputuskan pada 17 September 2024. Jika tidak ada kejutan, kedua pemain ini akan segera memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bisa bermain untuk Garuda, bunyi keterangan media Vietnam. Soha dikutip Senin dalam kurung 16 September 2024. Mads Hilgers bermain sebagai bek tengah untuk FC Twente, sebuah tim di Liga Belanda. Lahir pada 2001, Hilgers saat ini dihargai 7 juta euro dan akan menjadi pemain termahal Asia Tenggara jika ia naturalisasi Indonesia, tambah keterangan Soha. Baru 2 hari gabung langsung debut, Tom Haye bantu Almere City raih 1 poin di Liga Belanda. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye melakoni debut bersama Almere City saat bertandang ke markas Heracles Almelo pada pekan kelima Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Almere City bermain imbang tanpa gol melawan Heracles Almelo. Tom Haye memulai laga dari bangku cadangan. Pemain 29 tahun tersebut baru diberi kesempatan debut pada babak kedua. Gelandang timnas Indonesia itu baru masuk pada menit ke-64. Saat itu Tom Haye masuk menggantikan gelandang Almere City lainnya, Anas Tahiri. Total Haye main 32 menit di laga ini karena tambahan waktu di babak kedua mencapai 6 menit. Ex pemain NAC Breda tersebut main cukup oke pada laga ini. Main sebagai tuan rumah, Heracles tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun tim tuan rumah kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Heracles melepas 23 tembakan sepanjang laga. Akan tetapi tim tuan rumah hanya mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran. Statistik ini berbeda dengan Almere City yang mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran dari 10 kesempatan. Meski meraih 1 poin, hasil ini belum membuat posisi Almere City terdongkrak di klasemen sementara. Almere City masih tertahan di zona degradasi. Tom Haye dan kawan-kawan menempati posisi 17 dari 18 tim Eredivisie dengan catatan 2 poin. Malaysia optimistis tatap kualifikasi Piala Asia 2025 usai kalah 3 kali di laga uji coba.
Pelatih timnas Malaysia Juan Torres Garrido mengaku optimistis menatap kualifikasi Piala Asia 2025. Garrido telah memanggil 23 pemain untuk memperkuat timnya di kualifikasi Piala Asia 2025. Dari 23 pemain, 16 diantaranya berasal dari dua klub raksasa Malaysia, yaitu Johor Darul Ta'zim FC (JDT-FC) dan Selangor FC. Akademi Mokhtar Dahari (AMD) mengirim 3 wakil, yaitu Faz Ikhwan Muhammad Asmi, Irfan Aswad Roslan, dan Afik Hakimi Mahat. Sedangkan FC Osaka, Sabah FC, Perak FC, dan Terengganu FC masing-masing mengirimkan 1 pemain. Malaysia telah berangkat ke Dushanbe, Tajikistan untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U-Strip 2025. Pada ajang tersebut, Malaysia tergabung di grup E bersama Tajikistan, Oman, Korea Utara, dan Sri Lanka. Malaysia akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi Oman pada 21 September mendatang. Kemudian disusul dengan laga melawan Korea Utara dan Tajikistan pada 23 dan 27 September. Sri Lanka akan menjadi lawan terakhir skuad Harimau Muda di grup E pada 29 September. Seluruh pertandingan di grup E akan berlangsung di Republican Central Stadium, Dushanbe. Nantinya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia U-Strip 2025 yang digelar di Cina. Sebelumnya, Malaysia telah melakoni 3 laga uji coba di Cina sebagai persiapan menghadapi babak kualifikasi. Namun, Garrido dan anak-anak asuhnya harus menerima kekalahan dalam 3 pertandingan tersebut.